Nah, kalau saya harus percaya sama Quran dulu sebagai firman Allah, sebelum saya percaya sama Allah, apakah itu mungkin saya lakukan saya? Saya bertanya, kenapa tidak mungkin? Apakah mungkin saya mempercayai kata-kata Allah sebelum saya percaya sama Allah? Apakah mungkin saya mempercayai kata-kata Tuhan sebelum saya beriman kepada Tuhannya sendiri? Beberapa hal yang pasti boleh, tapi kalau mau debat nanti sudah dipahami. Nah, yakin ya, yakin. Pulang nanti jadi Yahudi. Gak sunni, bahaya ini. Jadi jangan pakai malu-malu. Ini pelajaran berat. Sudah saya katakan di pusat dimanapun tidak ada pelajaran seperti ini. Berat. Anda sudah sekarang danang tak sih, tapi ini bisa dipahami. Berapa? Nah, waduh, ini apa ini? Dan ini yang di bawah. Nah, apa ini ya? Yang benar-benarnya tidak bisa kontrol diri, tidak bisa kontrol jatuh. Nah, sekalian. Sudah ya, yang tadi ya. Jadi pertama darinya, kalau kita baca Quran, ini belum hadis lebih parah lagi. Wah, lebih parah lagi. Nanti lebih parah lagi. Baru Quran. Iman pakai Quran tidak mungkin. Dalilnya satu, karena harus mempercayai kata-kata Tuhan sebelum mempercayai Tuhan. Jadi kalau orang memakai Quran, berarti dia harus mempercayai kata-kata Tuhan sebelum mempercayai Tuhan. Argumennya rincikan sendiri. Ini kesimpulan daripada argumen yang saya terangkan tadi. Kan bisa direnungkan. Iya, percaya sama kata-kata Tuhan sebelum saya percaya sama Tuhan ya, benar mungkin. Ada kata-kata Melayu. Ini kita harus jadikan ukuran. Ini harus kita jadikan ukuran. Kenapa? Karena ini datang dari Sang Pencipta. Kau tahu Pencipta? Belum. belum tahu. Tapi ini harus dijadikan pegangan hidup. Ini adalah tali yang nyambung. Tali dari mana? Gak tahu juga. Nanti kita bisa. Wah, saya ada begitu. Nah, cara mengargumeni di rumah, kalau bisa kaset ini jangan ada yang dihapus. Jadikan data dan menemui data. Dan ini merupakan merupakan suatu boleh dikata istilah alternatif. Pinjam istilahnya seseorang. Ya, jadi tidak mungkin ada kata-kata terus ditangkap. Ini adalah tali penyambung dari sini ke mana? Belum tahu. Pokoknya ini dari penyambung. Dari siapa? Tidak tahu. Yang penting ini adalah ukuran kehidupan manusia. Dan pakai Quran orang tidak selamat. Dari siapa Quran? Belum tahu. Itu masalah nanti. Yang penting ini adalah kehidupan dan kita harus cara berpikir kita terbatas dan kita harus menggunakan Al-Quran. Nggak bisa nggak. Dan Quran yang sama. Nggak tahu yang penting nanti. Oh, sudah saya buka Qurannya dibuka. Oh, dari Allah ini. Mana? Ini. Hadza kitabun unzila min rabbil alamin. Ini adalah kitab diturunkan dari Tuhan Pencipta alam semesta. Katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wah, ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dari Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini satu berarti Tuhan itu. Berarti dia namanya Allah. Dan dia Esa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jangan percaya. Ya, ini bukan hidup. Siapa yang menyuruh kamu? Ya, Tuhan itu yang berkata. Berat cara berpikir ini coba. Jadi ternyata Islam yang sudah beratus tahun ini tidak beda dari hanya sekedar mendirikan pentas lelucon yang paling lucu dan lebih lucu ketimbang cari-cari. Coba ini kalau sudah saya bawakan dengan gaya begini, sangat lucu sekali. Padahal ini dimana oleh ribuan dan jutaan kaum muslimin, bahkan ribuan dan puluhan ribu ulama dan intelektual dan cendekiawan, apalagi sebut sudah intelektual profesor keluar mana saja mengimani lelucon
yang sangat suci. Dan sekarang akan menjadi saksi bahwa Anda sudah bersalah. Ini berarti ini banget. Dibuka Quran, oh ya Allah ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh tidak ada Tuhan yang beriman kepada Allah satu. Wah ini yang betul ini katanya. Makanya pegang Quran ini akalmu tahu terbatas Quran ini segala-galanya. Terus ada orang bertanya, terus dari mana Anda percaya kok Quran ini dari Tuhan? Dan dari mana kok terus percaya bahwa Tuhan itu Allah? Loh ini dikatakan, oke, sekarang kok kau jadikan ukuran Al-Quran ini? Kok kau percayai Al-Quran ini? Apa dalilnya bahwa ini dari Sang Maha Pencipta, dari Sang yang Maha Menang, dan sebagainya? Dalil satu-satunya dan ini tidak ada lagi dalil yang lebih dari ini. Sudah ini dalil pamungkas mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa ditandingi. Al-Quran ini merupakan konsekuensi dialog dari kesimpulan pertama. Tapi dalil kedua tidak ada. Merupakan Al-Quran merupakan apa? Al-Quran tidak bisa ditandingi. Karena Al-Quran tidak bisa ditandingi, dan yang tidak bisa ditandingi hanyalah Allah, hanyalah pencipta, maka berarti benar Al-Quran dari pencipta. Ini logika, dan ini logika yang memang sudah lazim dan banyak di masyarakat. Jadi saya mempercayai Al-Quran dari Allah tanpa melacak dia lebih dahulu sebelum saya mengenal Al-Quran, tahu belum dia dari Quran, karena Quran ini terbukti tidak bisa ditandingi. Satu ayat pun tidak ada orang mampu meniru daripada baik-baik sastranya. Maka itu ini dari Sang Maha Menang, dari Sang Maha Pencipta. Nah, maka itu layak dipercaya, layak dipegangi. Oke, itu jawabannya. Sekarang siaplah untuk menerima gugatan kedua kalinya. Anda berkata bahwa Al-Quran tidak bisa ditandingi. Sebelum saya menggugat Anda, marilah kita tengok kembali alam semesta ini. Alam semesta yang penuh tingkatan. Saya lukiskan, betul ini ada lukis. Saya melukiskan tingkatan dengan garis-garis ini. Yang lukis ini, saya tidak mau lukis. Jadi alam kita tata, di dalamnya terdapat tingkatan-tingkatan. Paling rendah boleh dibilang apa? Semut. Atau ini saya ambil yang paling rendah, paling kecil dan paling lemah di pandangan mata yang dibaca ya. Katakanlah semut. Semut. Di atasnya ada alam lagi, alam kecil. Ya, di atasnya ada alam lagi, alam apa? Lebah. Ya, alam apa? Lebah. Apa dia yang lebih itu? Di atasnya ada alam lagi yang namanya alam burung. Wah, tapi kalau burungnya lama besar. Enggak, ini burung biasa-biasa. Burung biasa-biasa ini. Nah, di atasnya lagi ada kura-kura, bukan kura-kura India. Di atasnya lagi ada kera, di atasnya lagi ada singkong, dan di atasnya lagi ada harimau. Terus sampai kepada manusia. Katakanlah begitu. Nah, sekarang ini seandainya seandainya harimau datang, ini ceritanya lucu, tapi perhatikan trik-triknya. Harimau datang, datang ke negara semut. Ini datang ke negara semut, katanya si harimau ini. Wah, seluruh negeri semut-semut terperangah. Wah, suara apa menggelegar, katanya. Suara apa berangan itu menggelegar? Si harimau berkata, aku Tuhanmu, wahai semut-semut. Waduh, dia ngaku sebagai Tuhan kita. Semuanya bingung. Tak percaya. Waktu ketemu lagi, rumah semut-semut hampir roboh semua. Seluruh negeri. Siapa yang bisa meniru? Kalau tidak percaya aku Tuhanmu, maka tandingilah aku. Katanya. Waduh, tak ada yang lain. Cuma halunya saja. Belum dia keluar kenopangnya di harimau ini. Hanya halunya saja sudah merobohkan rumah semut, seluruh negeri semut. Akhirnya semut-semut bersimpuh lemah dan berkata,
okelah engkau Tuhanku, karena kami tidak ada bangsa semut yang bisa menandingi suaramu sekalipun. Apa begitu cara beriman seseorang? Ketika ada kekuatan yang paling tinggi, kemudian tidak bisa ditandingi, apakah harus dikatakan bahwa itu dari Tuhan? Kita kan belum tahu di dunia ini. Barangkali kita mengira bahwa di bumi ini kita yang paling kuat dan paling berakal. Barangkali di planet lain ada makhluk yang lebih hebat dari manusia, lebih kuat. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada makhluk di sana? Makhluk matahari seandainya ada, turun ke bumi, kebakar semua. Apakah ini harus kita aku Tuhan neraka? Kita percaya sebagian kan kebakar betulan. Apa begitu cara beriman? Apakah kayak semut-semut yang digetarkan dengan suara harimau? Apalagi harimau ini bawa batu, gunung semut diangkat sama harimau. Dan percaya ada Tuhanmu, aku lempar dengan gunung ini. Percayakan Tuhan. Wah, hebat banget Tuhan dapat melemparkan gunung. Dan iya, aku yang membuat semua yang bisa kulemparkan kepada kalian. Dan seluruh mimpimu bisa kubikin kiamat kalau aku mengendaki. Tapi kata semut, tidak seperti itu. Karena apa? Kesimpulannya, kekuatan di alam semesta ini bertingkat-tingkat. Orang yang makhluk yang ada di tingkat semut tidak bisa menandingi tingkatan burung, begitu juga tingkatan setelahnya. Kemudian di atas manusia tidak ditutup kemungkinan, apalagi dalam Islam dikatakan ada makhluk yang namanya jin, ada yang makhluk namanya iblis, ada makhluk yang namanya malaikat dan lain-lain. Dan mereka lebih kuat dari kita. Nah, kalau mereka yang memikir, ini Al-Quran dari Tuhanmu, wahai manusia. Kalau tidak percaya, tirulah Al-Quran ini. Kalau tidak mampu, satu ayat saja. Kalau mampu, ya tidak mampu. Wong semua yang disuruh oleh harimau untuk meniru kata-kata, satu kata saja dari kata-kata harimau. Tidak bisa. Aunya itu tidak bisa. Apalagi ayatnya. Apalagi aunya yang berkata innal insana lafi khusr. Waduh, jangan ditiru. Aunya itu jangan ditiru. Kekuatan yang dahsyat yang ada di alam atau di pokoknya kekuatan yang di atas tingkatan manusia dan akal manapun tidak bisa menutup keberadaan mereka, itu bisa membuat Al-Quran dan berkata bahwa ini dari Tuhan. Kalau tak percaya, riwayatnya kalau bisa. Tidak bisa. Terus kalau tidak bisa, terus kita percaya bahwa Al-Quran dari Tuhan. Belum tentu. Karena kekuatan yang dahsyat belum tentu dari Tuhan. Harimau itu dahsyat menurut semua. Begitu juga kalau ada makhluk di atas kita yang lebih afdol, yang lebih kuat dan perkasa, tentu aumnya saja bagi kita sudah hebat. Seakan-akan matahari akan jatuh ke bumi. Ya. Nah, dengan demikian, dalil yang mengatakan Al-Quran tidak bisa dikabili tidak bisa diambil suatu keyakinan yang pasti bahwa itu dari Tuhan. Keyakinan pasti tidak bisa. Dia masih dalam keraguan dan masih diskusi. Bisa dari Tuhan, bisa dari kekuatan yang lebih luar biasa dari manusia. Apalagi sekarang hayal-hayal manusia barat. Coba bayang lihat itu film-film planet-planet itu. Star Trek. Wah, saya itu menyebutkan nanti kecil-kecil melihat film yang namanya Star Trek. Wah, kita hilang, hilang. Hebat. Kalau dia mengarang satu kata, kita tak akan bisa meniru. Apalagi dia bercerita tentang alam semesta. Wah, nggak bisa. Dia mau kemana planet mana aja sebentar, kecepatannya lebih atau secepat kecepatan sinar. Kita secepat kecepatan semut. Nggak bisa menandingi. Apakah kalau kita tidak bisa menandingi terus dia Tuhan? Belum tentu. Memang Tuhan harus tidak bisa ditandingi, tapi tidak semua yang tidak bisa ditandingi berarti Tuhan. Untuk poin pertama apabila ditauhid. Dalil yang kedua. Ini semuanya. Baik, perhatikan bahasa dan menulis. Wah, ini tidak saya biarin. Minum berdiri di siang hari di mazhab Syiah sunnah hukumnya. Pokoknya saya sudah keluar dari alam saya sehari-hari. Bahkan yang sudah lama kenal terasa berguna. Dalil pertama, kesimpulannya kalau tidak mengimani Al-Quran, Allah dari Al-Quran berarti itu adalah harus
mengimani kata Tuhan sebelum mempercayai Tuhan, dan lanjutan dialognya anda bisa berpikir sendiri, baik dalam data, pikiran atau buku. Jadi yang kedua, ketidakmungkinan mengimani Allah pada Al-Quran. Dalil kedua, gimana dalilnya? Kesimpulannya ya, orang yang sudah mempercayai Al-Quran berarti dalam koma secara otomatis sudah mengimani apa namanya Allah. Jadi membuktikan Allah dari Quran tidak. Dalam pelajaran filsafat ada kaidah yang berbunyi takdirul hasil babihon. Takdirul hasil babihon. Mencari yang sudah ada itu jelek. Dalam kurung kaitannya ya, mencari yang sudah ada adalah jelek. Ini tidak pantas dilakukan oleh orang berakal maksudnya. Sudah mau mengutip. Kalau bisa saya nulis langsung dikutip. Kalau mau dikutip, jadi orang yang sudah mempercayai Al-Quran berarti secara otomatis dia sudah mempercayai Allah. Jadi membuktikan Allah dengan atau dari Al-Quran sia-sia, alias mencari yang sudah ada. Sementara mencari yang sudah ada adalah jelek hukumnya, hukum akalnya. Jadi tidak logis dan tidak dapat dilakukan oleh orang yang punya akal, apalagi yang dikatakan intelektual. Bagaimana penjelasannya? Begini. Ketika orang mempercayai Al-Quran, ini dia nggak tahu Allah. Wahai orang kafir, kau ingin masuk Islam? Iya, kau harus beriman sama Allah. Nah, dari mana? Dari Al-Quran. Jadi langkah dia pertama kali harus mengimani Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai ukuran kebenaran. Tapi di dalamnya, karena ada bismillah dan sebagainya, sebagai dari Tuhan. Kan itu tak? Ketika orang ingin mengambil Al-Quran sebagai pegangan hidup, berarti dia mengimani Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai ukuran kebenaran. Tapi secara implisit itu juga harus mengimani bahwa Al-Quran ini dari Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah mengimani Al-Quran dengan kriteria ini, dan ini tidak bisa dihindari kriteria ini, berarti dia tidak percaya Tuhan. Jadi nggak perlu diajak melanggar untuk percaya Allah. Karena begitu dia percaya Tuhan, sudah percaya sama Allah. Karena apa? Kalau dia mengimani Al-Quran sebagai ukuran kebenaran dan sebagai dari Tuhan, ya sudah dia percaya sama Tuhan. Buat apa berdalil tentang Allah dengan mengungkap ayat-ayat Al-Quran? Gak ada gunanya. Wahai masyarakat, katakan Tuhan itu satu, karena Allah berfirman qul huwallahu ahad. Wahai masyarakat muslimin, katakan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah, karena Allah berfirman, katakan bahwa Tuhan itu satu dan dia Allah. Tidak perlu begitu. Bagaimana caranya ngomong? Wahai kaum muslimin, katakanlah Tuhan itu satu dan dia Allah, karena engkau tidak percaya Quran. Itu
kata-kata yang benar kalau dia mau konsisten kepada konsep keimanannya. Jadi nggak perlu multiplayernya. Buat apa multiplayernya untuk membuktikan dan meyakinkan orang? Sebab ketika dia sudah beriman kepada Al-Quran, otomatis dia sudah beriman kepada Tuhan. Nggak perlu diajak berulang menjadi Tuhan lagi dengan membawa ayat-ayatnya. Jadi mencari Allah lewat Al-Quran atau dengan Al-Quran berarti mencari yang sudah ada, dan itu jelek hukumnya. Taksilul hasil qabihun, mencari yang sudah ada. Wah, di mana penaku? Di mana kapurku untuk nulis? Mana teman-temannya? Itu di tanganmu. Iya juga. Tadi mana? Nah, itu di tanganmu. Iya juga. Nggak bisa itu. Mencari yang sudah ada. Mencari yang sudah ada. Anda menulis bingung, semua ditentakin. Yang lain ngomong, itu di tanganmu. Iya dia, ini pena juga. Tapi mana pena? Loh, itu pena di tanganmu. Engkau mencari sesuatu yang sudah ada. Suatu hari seorang tukang becak mau pergi ke warung, datang ke warung, dia tekan ingatnya. Ibu warung ini tanya, Pak, mau apa? Saya mau makan, Mak. Dia akan nasi. Yang makan bawa itu apa? Dan nasi juga. Untuk dia tak, dia untuk saya. Untuk dimakan kapan? Dia sekarang. Ibu warung ini walaupun dia tak pernah sekolah SD mikir, walaupun tak sekolah rakyat, sampai ini mau makan sekarang, iya. Bawa nasi dan lauk, iya. Dan nasi itu untuk dimakan sekarang, iya. Dan kau pesan dari aku nanti, iya. Si tukang warung sudah mulai ragu, ini jangan-jangan orang Medan ini. Dia mau makan sekarang dan dia sudah bawa nasi, saya pesan juga kepada aku. Lalu yang dari aku, buat apa? Ya pokoknya aku minta. Makanmu berapa piring? 4 piring. Jadi kau bawa itu sudah lebih piring, atau bahkan 2 piring. Bagaimana kau bisa makan nasiku? Nanti kau nggak bayar, karena gara-gara kau nggak makan nasiku. Sudah makan sendiri dan tidak usah pesan dari aku. Dinasihati sama bu warung yang belum sekolah rakyat. Datang ke Pak Yai bawa Quran. Pak Yai, saya ingin mencari Allah dan ingin meyakini Allah seyakin-yakinnya. Lalu, ya kan saya minta ujangan dan nasihat dari Pak Yai. Minta dalil-dalil. Yang kau bawa itu apa? Al-Quran. Beriman kau sama itu? Beriman. Loh, kalau kau beriman, kenapa kau masih mau mencari Allah? Kau sudah tahu ketika kau beriman dengan Quran itu berarti kau sudah seyakin-yakinnya kau beriman kepada pengirim Quran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pulang sudah pintar kau. Iya kan? Dia mau mencari Allah pakai Quran. Tidak. Jangan tidak kalau saking menghayati saya itu terus bilang tidak. Mencari Allah dengan Al-Quran berarti keluarnya seorang Muslim menjadi kafir. Ini jangan diartikan yang dasar. Ini kesimpulannya. Kerinciannya sebagai berikut. Titik 2. Mencari Allah dengan Al-Quran, yang mana orang sudah meyakini Al-Quran, berarti memaksa seseorang memaksa seseorang untuk keluar dari Islam menjadi kafir. Dalil yang ketiga, kenapa tidak bisa memakai Al-Quran, keimanan? Karena memaksa seseorang untuk keluar dari Islam menjadi kafir. Bagaimana kerinciannya? Sama seperti tadi, cuma ini halus ya. Ini biasanya argumen filosofi halus dan tidak bisa disentuh kecuali dengan pikiran dan perasaan yang halus. Jangan senang dengan perempuan-perempuan. Begitu perempuan halus pikirannya.
kadang-kadang emosi. Jadi hati-hati. Sama seperti tadi, tapi bentuk argumennya dan triknya lain, dan seninya apalagi juga lain. Kalau tak percaya, saya praktekkan. Pak Yai, ini orang datang bawa Quran, saya mau belajar dan saya mau mencari Allah. Jadi kau belum yakin dengan Allah? Ya boleh dikata begitu terus terang Pak Yai. Nah, terus ya aku ingin yakin kepada Allah. Justru kalau saya ingin yakin berarti saya belum yakin Pak Yai. Di tanganmu itu apa? Al-Quran. Percaya apa sama Al-Quran? Percaya Pak Yai. Percaya banget deh. Wah, Pak Yai ini kalau Pak Yai terkejut. Berarti kau murtad dari agamamu. Keluar dari agamamu. Kenapa? Tanya ini. Wah, kok malah murtad Pak Yai? Iya, begitu kau percaya Quran, berarti kau muslim. Tapi begitu kau mencari Allah, ingin meyakini Allah, berarti kau belum yakin. Dan sekarang kau jadi murtad. Jadi orang, paham tak? Paham ya? Jadi orang yang mencari Allah dengan Al-Quran, berarti dia memaksa dirinya untuk menjadi kafir setelah dia menjadi Islam. Di tanganmu apa? Al-Quran. Percaya tak? Percaya kok? Kau percaya banget Pak Yai? Sumpah, kau bunuh-bunuh saya percaya. Lalu, ya saya mau belajar tentang Allah dan saya ingin yakin terhadap adanya Allah. Kalau begitu belum yakin, belum. Berarti kau murtad dari agama. Belum kau murtad. Sebab begitu kau percaya dengan Quran, berarti kau sudah percaya dengan Allah. Dan sekarang kau ragu tentang keberadaan Allah, berarti murtad dari agamamu. Kau sudah keluar dari agamamu. Ini kalau orang bid'ah yang ulamanya. Tapi kalau ulama yang tidak ya barangkali, oh tidak apa, silakan dulu. Bagus, engkau ini mencari Allah. Bagus, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadamu. Dan mungkin nangis Pak Yai. Didudukkan dengan baik, diperintahkan dia wudu dulu supaya suci batinmu. Padahal dia wudu. Dia tidak mulai ragu kepada yang memerintah dia wudu. Mana bisa suci batinnya dengan wudu kalau dia sudah mulai ragu dan tidak yakin terhadap yang memerintah akan adanya wudu. Disuruh Pak Yai wudu supaya jadi santriku yang bagus. Tahajud dulu, tahajud. Dan disembah siapa? Belum yakin. Nah, katanya Pak Yai masuk kelas. Ini sebenarnya kata ini juga toh lain. Masuk kelas supaya ini berkah katanya Pak Yai. Dipanggil salah satu murid, siapa yang paling agak bagus baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku enggak yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seterusnya dan seterusnya. Jadilah majlis yang mendapat hidayah dan cahaya dari langit adalah majlis lulusannya kaum jadinya. Dari siapa yang bilang ini tidak tahu. Majlis yang tak berkira, yang dipimpin oleh Syai, yang dikira mendapat sinar dari arus dan tinggal pada Allah. Ternyata majlis itu tidak lebih dari sekedar hanya lawakan dan hanya tertawaan, dan dia tidak lebih hanya mencari dan dia tahu apa yang dicari. Dan dia mengajar argumen dan dalil, dan dia tidak tahu apa yang dia pakai. Dia mengajak dan menangis, tapi dia tak tahu siapa yang dicari. Dia berdoa, tapi tidak tahu kepada siapa dia meminta. Dia melakukan seluruh perbuatan syariat, tapi dia tidak tahu dari siapa datangnya perintah-perintah itu. Alam dia sama dengan anak-anak desa. Pesantren dia adalah pesantren desa. Kampus dia adalah kampus desa. Sementara dia mau membentuk masyarakat yang intelektual. Dia mau menyebarkan santri murid-muridnya. Dia mau menyebarkan profesor-profesornya yang lulus dari universitas ini untuk membimbing masyarakat dengan kalimat-kalimat yang tidak apa intelektual, apa cendekiawan, apa pencerahan dan sebagainya. Tapi tidak lebih dari sekedar kekosongan dan kepalsuan belaka. Begitulah terjadi sejarah yang baik ini sampai sekarang. Mayoritas kaum muslimin masih terlena-lena tidur dan masih berenang selalu bernyanyi. Dan sehingga apa? Sehingga para pencerama tidak ada yang dibahas, cuma gaya yang ngomong aja lain. Sehingga mempunyai daya tarik yang lain. Isinya sama-sama. Isra Mi'raj 10-20 tahun lalu dengan sekarang
pembahasannya sama. Tafsir, akidah, kenabian, Quran, apa saja sama. Gayanya ngomong saja lain. Itu yang membuat gaya tarik. Sementara isinya sama. Dan mereka, apalagi di kadran-kadran, lepas ini saya sudah merinting sekarang. Maaf, saya izinkan saya mengeluarkan rintihan saya selama ini. Kadran-kadran, kalau sudah hari terakhir, digelapkan itu. Digelapkan itu lampunya. Menangis histeris. Ada yang semakut. Ada yang tidak sadar. Yang belum berkudung dikasih kudung. Bagus, itunya bagus ya. Rasa haru di situ, melayang, terlena batinnya. Serasa zaman itu adalah zaman Nabi. Serasa ustaznya kayak Nabi yang ngomong, dan serasa merasuk ke seluruh jiwanya dan berdiri seluruh bulu-bulunya. Tapi tidak lebih sekedar kekosongan. Dan dia semakin hari melata dan melata kayak lemah yang melata di daratnya. Kehempas angin sedikit, roboh dan berantakan keimanannya. Itulah nilai sebagian daripada bagian ini. Tidak tahu apa ini sebagian kaum muslimin. Dan itulah keadaannya. Sudah mulai ngeri ya. Belum nih, itu lagi jam minum dulu. Usahakan minggu depan jangan sampai terlambat. Saya takut jadi Yahudi, betul. Kalau Anda tidak perhatikan baik-baik, mungkin luarnya tetap sholat, tapi hatinya jadi Yahudi. Kalau Anda benar ini dia kata semuanya bisa, tapi siapa kata itu? Lagi, ya Allah, tapi nah. Ini sudah dengan kebetulan. Tak dulu dari yang lainnya Pak. Kasihan saya melihat Anda. Tapi dari satu sisi saya terharu. Jadi remuk. Allah. Oh iya itu. Ya, jadi kurang lebih ada 3 ini argumennya kenapa orang tidak boleh memakai Al-Quran. Bukan tidak boleh dalam arti terlarang, artinya tidak menyempurnakan keimanannya. Coba lihat kerapuhannya. Setelah Anda perhatikan dalil-dalil 3 ini saja, keras sudah tersapu. Tahu di kadran-kadran yang membuat orang histeris, ternyata tidak bahas apa. Satu hal lagi di dalam akidah Syiah yang perlu diketahui, bahwa ini sebenarnya kalau datang tadi Pak, kenapa? Kan ada 5 poin itu. Nah, 5 poin ini harus diimani. Tetapi harus dengan dalil. Artinya tidak boleh mengikut Quran, hadis. Ini urutannya sebelumnya sebenarnya. Hadis, ulama, dan para ustaz. Tidak boleh mengikuti Quran, hadis, ulama. Artinya, maaf, ini tidak boleh diampun karena contohnya yang berbeda. Artinya, ya, untuk menjadi mukmin memang tidak boleh gitu. Artinya tidak cukup. Bahasanya hati ya. Maksud tidak boleh itu tidak mencukupi. Jadi keimanan ini harus diimani dengan dalil. Tidak boleh mengikuti siapa saja, termasuk Al-Quran dan termasuk Nabi. Dalil mengenai Quran sudah ya, ini 3 poin. Jadi urutannya maaf ini ada sedikit pelan-pelan. Kenapa harus pakai dalil? Dalilnya ya, kenapa mengimani 5 poin itu harus memakai dalil?
Mengapa harus memakai dalil? Tapi, wah, saya sudah lupa. Terus ingat lagi, alhamdulillah. Ini sebenarnya urutan sebelum membuktikan tidak bisa memakai Al-Quran. Jadi sebelumnya nih. Maaf. Jadi 5 poin harus diimani dengan dalil, artinya tidak cukup atau tidak boleh ekstrimnya, tidak cukup mengikuti Quran, hadis, ulama dan para ustaz dan siapapun juga tidak boleh mengikut mereka. Itu maksudnya. Jadi dengan dalil artinya tidak taklid, artinya tidak mengikut siapa saja. Tentang mengenai Al-Quran, kenapa tidak bisa mengikut Quran dan tidak, maksudnya tidak cukup mengikut Quran, dalilnya tidak ini tadi. Ya. Sekarang saya mau kembali ke depan dulu. Kenapa harus memakai dalil? Kenapa tidak boleh ikut? Dalil pertama, banyak di dunia ini banyak agama. Dan banyak agama yang saling bertentangan. Banyak agama yang saling bertentangan, yang tak mungkin benar semua. Di dunia ini banyak agama yang saling bertentangan dan tak mungkin benar semua. Ya kan? Bagaimana perincian dalilnya? Begini. Wah, terlalu keras suaranya. Apa? Oke, nanti aja, jangan sekarang. Terganggu sedikit, tidak tanggung jawab kalau dia lagi. Konsentrasinya penuh deh, jangan ke rumah, jangan ke PR, jangan ke homework, jangan ke dapur, jangan ke majusian. Konsentrasinya di sini, di luar gedung, tidak boleh masuk kotak. Berbahaya sekali, sungguh. Kamu tidak main-main ini. Maka itu permintaan Anda itu berat, tapi harus siap mental. Banyak agama yang saling bertentangan yang tak mungkin benar semua. Jelas kok, kalau A nyalakan B, Kristen nyalakan Islam, Islam nyalakan Kristen, Kristen nyalakan Buddha, Buddha nyalakan apa? Kristen dan Islam dan seterusnya. Tak mungkin benar semua. Dan bagaimana? So, ada beberapa alternatif. Satu, diikuti semua. Diikuti semua. Dua, diikuti satu, bebas. Tiga, diikuti satu dengan dalil. Banyak agama yang saling bertentangan, yang tak mungkin benar semua. Kemudian dengan kenyataan ini ada beberapa alternatif. Jadi kita berposisi bagaimana? Kurang lebih ada 3 alternatif. Satu, diikuti semua. Kedua, diikuti satu. Tapi bebas, come on aja gitu. Yang ketiga, diikuti satu dengan dalil. Mana yang layak? Alternatif pertama juga lebih cocok. Sama dengan orang sebelumnya. Kenapa? Agamamu apa? Datang orang ke masjid, pakai kalung salib, pakai baju ala siapa itu? Hah? Enggak, hah? Ya, ala jadwal lagi. Pak, ada orang ke masjid bawa topi Jawa, pakai kalung salib, pakai baju jasmau, sama pakai tongkatnya sekalian.
masuk masjid, Allahu Akbar, oh ini siapa? Ya kan? Tangannya sambil gini-gini menunjuk ke dahi, bahu kanan dan bahu kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya bilang waladdallin. Oh ini siapa? Kata makmumnya. Ini merupakan satu lelucon. Ditanya, kenapa kok begitu sholatnya? Iya, agama banyak bertentangan. Aku pilih semua. Wah, lelucon. Tapi nanti ternyata Anda termasuk dan saya termasuk lelucon. Nanti argumen kedua ini kan bersatu. Argumen kedua juga termasuk lelucon. Minta siap ya. Alternatif pertama nggak mungkin. Karena lelucon, masa ke masjid, oh bisa kok Allahu Akbar. Ayat waladdallin. Oh bisa kok. Ya. Boleh. Karena dari Anda memang dari Anda bersifat serius. Ini semuanya serius. Tetapi kalau saya tidak tampakkan dampaknya, Anda tidak akan dapat membayangkan dan Anda tidak dapat menggambarkan sengeri apa saya. Saya ini jangan tertawa ini karena tadi saya membawa contoh yang saya sendiri menurut saya lucu. Tapi yang saya maksudkan bukan itu, ada masalah yang di balik itu. Sudah saya katakan bersiap-siaplah menghadapi nomor 2. Tapi itu bagus sebenarnya. Boleh kita ulangi sedikit ya. Lalu kan, ini kan. Yang kedua, ini satu orang lahir ini, lahir ke bumi, melihat ada masjid, ada kuil, ada gereja. Masuk aja salah satu. Ditanya, kenapa kau masuk sini? Ya, kan we can choose religion. Kita boleh pilih salah satu. Terus yang mana pergi? Ini ada baca di rumah mana yang luar Kristen, Buddha, Hindu. Ini juga ada lelucon. Wah, ini ada lagi yang lelucon ini. Karena pikiran ini. Jadi sebelum saya mau pilih mana nih, ditulis dulu. Agama yang ada di sini berapa? 5. Tulis di kertas, ditekuk-tekuk, diundi, tok, pok keluar, dibuka Buddha, siap menjadi jadmo. Jadi kalau tidak, jadi kalau memilihnya nyomot saja, dan kita sudah pernah yang begini. Karena kita lahir, ya comot. Apa pernah kita teliti dulu? Ini sudah mulai kita ini. Ya, tapi kebetulan dalam pembahasan sosial memang ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang dimaaf. Jadi lelucon yang kita ini masih tergolong baik dari sini ya. Karena apa? Memang sosial yang baik itu memang logis menghasilkan generasi yang baik. Tapi yang berkembang, Indonesia itu berkembang, bukan terus takluk sama situasi ya, sudah Islam beres, saya belajar dari orang ini. Tapi ada situasi yang sosial, kelompok sosial yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Ini kalau tidak baik ini, belum ada yang baik datang kepadanya. Baik kebaikan belum datang kepadanya. Atau datang, tapi dia belum paham tentang kebaikan, ini masih di mana orangnya. Dan dia akan dimasukkan ke kelompok. Memang ada yang dibahas, tapi kita cukup lucu dari sini. Jadi ada sosial yang baik, maka itu kita disuruh oleh agama membentuk sosial yang baik. Kenapa? Karena generasi nanti akan baik. Kalau baik, bagus kan? Ya? Dan itu menjadi kita. Ini ridho, mendapat ridho. Kalau yang tidak baik akan menghasilkan generasi yang tidak baik. Kalau baik belum datang kepadanya, atau datang kepadanya tapi belum bisa dipahami, sedangkan dia ingin paham tapi belum paham, maka ini dimaaf oleh Allah. Jadi kalau yang tadi ridho, kalau yang ini maghfirah, maaf. Sama begitu juga. Jadi orang Buddha, Kristen, Konghucu, kebatinan,
Sunni, Syiah, semuanya masuk surga kalau belum datang yang benar. Yang benar siapa? Nggak tahu. Yang ini mengatakan ini yang benar, yang dia mengatakan yang dia yang benar. Bisa di Allah satu. Nanti argumen kedua. Kalau kita pilih satu agama dan diundi, itu juga lucu, ya kan? Masa begitu cara beragama? Maka satu saja kemungkinan yang bisa kita lakukan, memilih satu. Tidak mungkin dua, kan? Spontanitas tidak mungkin. Kita harus memilih satu, tetapi dengan apa? Dengan dalil. Maka itu orang yang beragama kayak kita ini, yang dari terakhir itu masih baru disebut penting kalau menurut dia. Belum sebagai mukmin. Maka itu kalau dia sudah berdalil, dia boleh disebut mukmin. Tak pandang dulu ini kalau sudah tingkatan muslim mukmin ini. Siapa saja yang tidak pakai dalil masih muslim saja. Jadi kesimpulan yang saya inginkan dari argumen ini adalah daripada keimanan atau kepercayaan agama yang berserakan ini tidak ada lain kecuali kita memilih salah satunya dan memakai argumen, memakai dalil. Maka itu agama harus berdalil. Ini kesimpulan pertama. Dalilnya pakai apa? Quran apa akal? Akal. Quran tidak bisa karena ini tadi dalil. Ini nanti kembangannya yaitu yang tadi. Jadi ini masih mundur lagi. Nanti akan ada kembangan hadis. Ulama dibahas lagi nanti. Ulama hadis bisa diikut enggak? Ya kan? Ini sudah dipahami ya. Jadi alternatifnya hanya satu, yaitu mengikuti salah satu daripada agama yang ada dan memakai dalil. Tidak boleh tidak pakai dalil. Dan kalau pun dia dari kelahiran, maka hanya setingkat muslim, tidak sampai setingkat mukmin. Dari apa yang telah kita bahas ini, ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Satu, kita telah tahu bagaimana pandangan Syiah mengenai keimanan. Apakah dia rukun iman atau bukan? Ternyata bukan rukun iman, tapi dasar saja. Orang yang sudah, kalau di pandangan Syiah, walaupun sudah mengimani 5 poin itu, kalau dia ingkar kepada jin, dia harus kafir. Ingkar sama Quran, dia harus kafir. Tapi fitnah-fitnah yang ada di buku-buku yang tidak dijual, buatnya buku-buku yang dirauti dia-diakan. Apa dia ngomong di situ? Orang Syiah punya Quran sendiri. Padahal begitu akibatnya, mengingkari kafir. Jadi walaupun dia sudah beriman dengan 5 poin itu, tapi kalau masih mengingkari yang lain, misalnya kewajiban sholat saja diingkari, itu sudah disebut kafir. Jadi walaupun dia sudah beriman dengan yang 5 itu, kalau mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, kafir hukumnya dan najis bahkan. Jadi kalau tersentuh dia ada keringatnya, maka harus dicuci. Tapi fitnah yang di luar lagi, wah punya Quran ini gitu. Qurannya lebih berbeda daripada Quran yang ada. Itu satu. Jadi bukan keimanan, bukan rukun iman, tetapi dasar keimanan. Karena dia tidak menjadi penentu seorang mukmin yang 5 ini. Tetapi menjadi salah satu daripada apa? Salah satu daripada kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi mukmin. 5 ini harus memakai dalil. Tidak boleh tidak pakai dalil. Nah, untuk membuktikan harus pakai dalil ini, baru satu dalil kita bahas. Kemudian dalil itu pakai apa? Quran atau akal? Pakai apa? Quran hanya penunjuk, apalagi hadis. Kenapa kok tidak bisa pakai Quran? Dan kalau pakai Quran ini dibilang tidak muslim, alasannya tadi sudah kita bahas. Kurang lebih ada 3 alasan. Itu barangkali kesimpulan hari ini, dan mungkin ada dan mulai kita silakan. Yang Islam itu kan Indonesia kan, Islam itu adalah muslim, muslim, berarti dan muslim. Gimana kita akan melihatnya? Dalam bahasa hakikat dan makrifat atau dalam bahasa yang sesungguhnya, pelanglangan yang sesungguhnya, yaitu pelanglangan yang dilakukan oleh orang yang tidak sekedar mencari makan dan minum di dunia ini, maka banyak tingkatan-tingkatan itu, dan itu sesuai dengan peristilahan yang ada, sesuai dengan bagaimana ulama itu mengistilahkannya. Bahkan ada tingkatan 12, saya punya kitab
di kalangan orang Syiah yang tidak ada orang tidak tahu orang Syiah kemudian namanya Darul Ulum itu ada tingkatan 12 tingkatan yang kalau saya ingat ada tingkatan Islam kecil, ada iman kecil, Islam yang besar, iman yang besar. Kemudian juga besar, kemudian banyak miriplah kalau seorang berusaha ada 12 tingkatan. Orang sudah Islam mukmin, orang sudah mukmin disuruh Islam lagi dan semuanya baca Al-Quran. Pokoknya ajaib dan belum pernah anda dengar. Selama ini kan anda dengar mungkin lebih tinggi dari Islam, suatu saat Islam lebih tinggi dari mukmin. Ajib. Dan dalam Quran ada ini bulan 9 ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi nah itu kalau judul Islam Kafa itu dibicarakan oleh orang Syiah hebat. Syiah yang dari Syiah tadi itu judulnya ceramah hari Sabtu. Coba ini perhatikan, wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam. Ada tingkatan lagi juga, iman akbar, iman yang gede banget. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Baca Al-Quran tuh. Tapi kalau hanya dibaca begitu saja, nggak tahu triknya di mana. Ya sudah beriman kok ya, nggak disuruh beriman lagi. Engkau sudah mengakui keimananku, maka kau panggil aku sebagai beriman. Masih disuruh beriman lagi. Ini bahasa Allah, tidak sembarangan. Allah tidak akan panggil orang yang tidak iman dengan iman. Tidak akan dipanggil oleh Allah. Orang yang tidak beriman terus pakai iman. Ini iman menurut kata Allah ini sudah. Artinya sudah diterima. Bukan demikian lagi kayak tadi. Ini sudah melanglang bagus melanglangnya. Tidak bersalam di sarang lebah. Dia sudah kuat posisinya. Disebut iman sama Allah. Disuruh masuk Islam. Satu saat dia sudah beriman banget dan melanglang dengan kriteria yang ada, mesti disuruh beriman lagi. Nah, Islam dahsyat, bukan hanya bahasa Quran, semua orang bisa paham. Ini menurut kacamata terus terang saja ya. Sampai ada dalam hadis Al-Quran itu mempunyai 7 batin. Dan di antara 7 batin ini masing-masing batin itu masih ada 7 batin. Imam Ghazali pernah mengatakan Allah menciptakan bumi dalam 72 bulan. Raja tentara di Sulaiman yang meminjam kerajaan atau negara dalam bangku dalam sebuah mata di Quran itu, dia tahu satu huruf yang ada 72 huruf. Dan Islam mempunyai 72 huruf. Banyak hal Allah mempunyai 100 nama. Itu dalam hadisnya 100 nama. Yang mengingatkan ini Ratu Bapak ini tinggalkan hanya itu tahu satu nama saja. Dan Islam mempunyai 99 nama. Tapi jangankan belum putih kita pindah. Air ini harus kita pegang. Kemana rahasia Islam? Kemana keagungan Islam? Sudah tidak ada. Kenapa? Karena dari dulu kita menutup mata, ngaji, menangis, dan tidak tahu siapa yang ditangisi. Saya belum bicara tauhid, nanti dalam tauhid ngerti banget. Kita bertauhid apa belum? Ngerti banget. Ini baru mukadimah ini. Ini baru mau masuk. Apa sih tauhid itu? Itu. Nanti dalam tauhid kita akan tahu kita syirik, kita murtad, atau kita dalam ketauhidan. Maka perhatikan baik-baik dan dipelajari di rumah. Kayak kita waktu SMP. Kalau enggak akan berhasil Anda belajar. Ingat bagaimana Anda belajar waktu SMP. Wah, begitu harus ditambah dengan kedewasaan. Tapi kedisiplinan anak SMP.
Jangan kedisiplinan mahasiswa. Silahkan. Sebentar kita nyambung yang tadi apa? Nyambung yang tadi. Gimana kalau buku yang kita menghadirkan pilihannya itu bisa terbukti. Jadi kita ada macam juga. Saya pertimbangkan nanti. Boleh. Saya pertimbangkan. Masalahnya itu enak ya. Tapi makanya saya katakan buku-buku referensi tadi itu saya satu aja nggak baca. Tapi kalau belajar mengenai itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Baca saja ya. Malam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya akan memberikan satu ungkapan sebagai satu persepsi saya dari materi yang saya berikan. Mungkin nanti kita bisa mengarahkan kalau memang benar akan ditangkap seperti apa yang saya inginkan. Yang pertama yang saya tangkap adalah bahwa dalam materi ini kita mungkin, khususnya pribadi saya digugat masalah cara pola pikir saya sebagai muslim dalam membuktikan masalah ketuhanan. Bahwasanya persepsi saya menganggap bahwa tidak hanya cukup hanya membuktikan ketuhanan itu hanya dengan dalil-dalil yang ada dari nabi yang ada dari Al-Quran dan Hadis ataupun perkataan ulama, tapi kalau saya ingin menjadi orang mukmin maka saya harus membuktikannya secara nyata. Namun yang menjadi kenyataan bahwa fakta-fakta sosial bahwa memang manusia pada dasarnya adalah berkecenderungan akan mengakui ada sesuatu yang menguasai alam semesta ini. Dan pada saat dia mencari sesuatu tersebut, dia akan berbenturan pada kemampuan akal pikirannya, di mana latar belakang ataupun budayanya itu menentukan sekali kapasitas akalnya untuk membuktikan masalah ketuhanan. Sehingga pengaruh dari keberadaan adanya berita-berita yang turun dari Allah dalam Al-Quran Nakli yang memang merupakan satu persemaian mengapa Al-Quran itu harus turunkan, karena memang harus memperbaiki budaya manusia sehingga mengarahkan kepada jalan yang lurus. Sehingga menurut saya memang hal yang mustahil kalau kita membuktikan pakai akal saja. Artinya memang akan ada campur tangan dari Nabi. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan buat saya, misalnya salah satu contoh misalnya, saya tidak sanggup untuk membuktikan kalau memang klaimnya seperti itu. Anda tidak bisa menjadi seorang mukmin kalau Anda tidak bisa membuktikan dari akal. Tapi ketika saya mencari, saya tidak bisa. Tapi saya meyakini bahwa apa yang diberitakan Tuhan misalnya salah satu bukti dalam satu ayat, saya temui dalam kenyataannya, realitasnya di alam. Saya benar meyakini, rupanya ketinggian Al-Quran itu memang benar-benar menyentuh yang hati nurani. Sehingga ya udah, saya yakin apakah itu bisa dikatakan merupakan satu dalil akli. Ini argumen dia itu begini. Jadi kan kalau dalam logika itu diajarkan cara berargumen. Dia mengajukan mukadimah, tidak mengakui adanya ketiga. Mukadimah kedua kemampuan terbatas, kalau kita lakukan hasilnya akal yang mampu dan hanya Tuhan salah. Permasalahan yang terjadi problem akan saya minta tidak ada tempat mencari untuk jalannya. Kesimpulan Quran hebat dan harus dipegang. Tidak ya. Ada lagi tidak bukan begitu kan? Artinya bukan artinya saya menyimpulkan akal tidak akan mampu. Dalam arti kata begini, akal akan bisa, bahkan akan ada campur tangan. Walaupun tidak ada, intinya kan begitu. Kalau ditambah lagi, makanya Al-Quran tambah saya itu. Kalau saya tadi kan akal tambah Quran. Ya kalau tidak ditambah, tapi ditambah setelah percaya sama Allah. Konsekuensi syariatnya itu yang maksudnya berkata. Tapi kalau murni tauhidnya, walaupun Al-Quran bisa. Hebat ya. Sekarang argumen Anda ada dua argumen menyimpulkan dua akhir. Yang dua akhir kalau disimpulkan lagi menjadi satu hasil yang
merupakan satu keunggulan yang bersifat universal. Sekarang jawab. Fitrah bagus, benar. Kemampuan benar. Cuma kesimpulan yang salah. Jadi argumennya sudah bagus Anda, berangkatnya sudah bagus. Jadi fitrah mengajak kita kepada tauhid, kemampuan kita terbatas. Cuma kalau saya di sini, fitrah ini fitrahnya. Fitrah, kemampuan, sudah ditambah penyelidikan. Jadi ada fitrah, berarti ada pemulaan yang baik. Perbedaan intelektual ada. Kalau ditambah hasilnya harus ada penyuluhan. Ini kalau dibahas dalam keadilan Tuhan, nanti dalam keadaan Tuhan akan membahas banyak hal, termasuk diantaranya kenapa akal dan intelektual berbeda. Karena kehidupan menjadi harmoni. Yang akalnya kuat membantu yang lemah, menyuluhi, memberikan penyuluhan. Bukan menutup mati. Kemudian ini alternatifnya Quran Balika. Tidak itu. Orang kalau memakai Al-Quran berarti dia belum percaya dengan Tuhan. Terus pakai Al-Quran, dan berarti dia harus percaya dengan agama Tuhan, belum percaya dengan Tuhan. Itu mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi. Fitrah ini memang fitrah, tetapi orang banyak, orang Buddha, orang banyak, orang Kristen, dan ini fitrah saya begitu. Bahkan orang Kristen mengatakan, Anda yang lahir di lingkungan Islam tidak dapat merasakan kegelapan bencana ini. Tetapi kalau saya yang belajar sedikit tentang filsafat dan sedikit tentang alam-alam yang aneh-aneh ini, merasakan kemudiannya. Bagaimana kalau sekarang Anda menjadi orang Kristen? Fitrah saya itu tinggi, primitif. Tidak bisa. Ini Anda mau marah dengan orang yang tidak ikut Quran, kenapa Anda tidak ikut Alkitab? Karena Anda tidak menyadari. Loh, saya ikut Quran karena dari Tuhan, saya ikut Alkitab karena dari Tuhan. Oh, itu bukan dari Tuhan, aku tidak dari Tuhan. Dan tidak, dari apa? Tidak dari. Dia harus makanya dengan Quran, terbaik contoh begini. Anda tidak agama itu, rusak-rusak. Dan harus ada pegangan.